Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai induksi rule, cache-based reasoning, dan komputasi saraf. Saya di sini bersama teman saya ingin mempresentasikan materi tersebut. Pertama ada saya sendiri Muhammad Iqbal, lalu ada Muhammad Hedi Lutfi, lalu ada Andika Dutfiatna, dan ada Akmal Maulana. Sesuai seperti judul materi, materi kali ini berfokus pada 3 materi. Yang pertama yaitu materi induksi rule, lalu yang kedua test-based reasoning, dan yang ketiga komputasi saraf. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu materi induksi rule. Induksi rule adalah proses pengambilan pola atau aturan logis dari data melalui pendekatan induktif. Dalam metode ini, aturan dihasilkan dari pengamatan contoh-contoh spesifik dalam data untuk membentuk kesimpulan umum. Induksi rule digunakan dalam berbagai bidang seperti data mining, pembelajaran mesin, dan sistem berbasis aturan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan atau prediksi. Adapun langkah-langkah dari penggunaan induksi rule, yang pertama pengumpulan data. Kumpulan data atau historis observasi yang mengandung atribut dan label tertentu. Lalu yang kedua pencarian pola. Sabar mal, astagfirullah cepet banget ini. Video lu pada nggak ada? Ada. Nah, oke. Mulai nih ya. Langkah-langkah penggunaan induksi rule. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data historis atau observasi yang mengandung atribut dan label tertentu. Lalu yang kedua, pencarian pola. Mencari pola atau hubungan-hubungan antara atribut-atribut dalam data tersebut. Dan yang ketiga, pembentukan aturan. Menghasilkan aturan-aturan yang dapat dijelaskan dalam bentuk logika atau matematika. Lalu ada konsep dasar dari induksi rule. Yang pertama konsep aturan if-then. Cara menidentifikasi hubungan sebab akibat atau kondisi keputusan dalam bentuk aturan logis. Aturan ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama kondisi if yang merupakan premis atau syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua tindakan atau konsekuensi atau then merupakan hasil atau aksi yang diambil jika kondisi terpenuhi. Lalu konsep yang kedua representasi aturan dalam bentuk logika proposisional. Yang pendekatan untuk mengekspresikan aturan if-then sebagai formula logika proposisional. Logika proposisional menggunakan proposi atau pernyataan yang bernilai benar atau salah digabungkan dengan operator logika seperti and, or, not, dan implementasi. Lalu konsep dasar yang ketiga, kriteria utama dari induksi rule. Yang pertama keakuratan. Aturan yang baik harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Artinya, aturan tersebut dapat memprediksi hasil atau hubungan antar kondisi atau if dan konsekuensi atau then secara tepat berdasarkan data penelitian. Lalu yang kedua, generalisasi. Aturan harus cukup umum untuk dapat ditetapkan pada data baru di luar data penelitian. Aturan yang terlalu spesifik hanya cocok untuk data pelatihan dan tidak efektif untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu komprehensibilitas. Aturan yang baik harus mudah dipahami oleh manusia. Aturan yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu kompleks lebih mudah diinterpretasikan, terutama oleh pengguna non-teknis. Komprehensibilitas penting untuk memastikan aturan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan praktis dan membantu menjelaskan alasan di balik suatu prediksi atau hasil. Adapun beberapa proses dari induksi. Yang pertama, input data, lalu pencarian pola, eksekusi aturan, dan evaluasi aturan. Yang pertama, proses induksi yang pertama input data. Langkah awal melibatkan pengumpulan data dan persiapan data. Data yang digunakan biasanya berupa kumpulan intens atau rekaman data yang memiliki fitur atau atribut dan label. Kegiatan utama dari input data adalah yang pertama, membersihkan data dari noise, missing value, atau inkonsistensi. Lalu yang kedua, memilih atribut yang relevan. Yang ketiga, melakukan transformasi atau normalisasi data bila diperlukan. Lalu yang kedua,
dari proses induksi pencarian pola. Pada tahap ini, algoritma mencari pola-pola yang signifikan dalam data. Pola ini biasanya dalam bentuk kombinasi atribut yang sering muncul bersama. Metode pola yang sering digunakan antara lain, yang pertama, a priori, untuk mengidentifikasi frekuensi item set dengan memanfaatkan prinsip bahwa subnet dari item set yang sering juga digunakan. Lalu FP-Grow, membentuk pohon pola frekuensi untuk menemukan hubungan antara item lebih cepat. Dan yang ketiga, discussion tree dengan menggunakan metode seperti C5.5 atau CART untuk membangun struktur pohon berdasarkan atribut yang paling signifikan. Lalu proses yang ketiga, ekstraksi aturan. Ekstraksi aturan adalah proses untuk mengubah pola yang ditemukan dalam data menjadi aturan if then rule yang dapat digunakan untuk mengambilkan keputusan atau interpretasi data. Tapi ini merupakan inti dari metode induksi rule karena aturan yang dihasilkan menjadi hasil akhir yang dapat dipahami manusia atau digunakan oleh sistem otomatis. Langkah ini lalu yang terakhir, evaluasi aturan. Langkah ini memastikan bahwa aturan yang dihasilkan relevan, akurat, dan dapat diterapkan. Adapun matriks dari evaluasi, yang pertama support merupakan proporsi data yang memenuhi aturan dengan rumus support sama dengan jumlah data yang mendukung aturan dibagi total data. Lalu yang kedua, confidence adalah probabilitas bahwa konsekuensi benar jika premis terpenuhi dengan rumus confidence sama dengan jumlah data mendukung aturan dibagi jumlah data memenuhi premis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, lift, menilai apakah aturan lebih signifikan dibandingkan distribusi acak. Dengan rumus lift sama dengan confident dibagi probabilitas hasil secara keseluruhan. Adapun algoritma utama dari induksi rule, yang pertama a priori, lalu C4.5, dan yang terakhir FP-Grow. Yang pertama, algoritma a priori. Algoritma a priori adalah metode dalam data mining untuk menemukan frekuensi item set dan membentuk aturan asosiasi dari dataset berbasis transaksi. Algoritma ini menggunakan prinsip anti-monotonicity, yaitu jika suatu item set tidak memenuhi nilai minimum support, maka semua supersetnya juga tidak akan memenuhi syarat. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari algoritma a priori ini. Yang pertama, untuk kelebihan algoritma a priori, yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, dapat menangani berbagai ukuran dataset. Yang ketiga, hasilnya berupa aturan yang dapat ditafsirkan. Dan yang keempat, fleksibel. Dan untuk kekurangan dari algoritma a priori ini, yang pertama, tidak efisien untuk data besar. Dua, terlalu banyak literasi. Yang ketiga, memerlukan threshold yang tepat. Dan empat, menghasilkan banyak redundansi. Lalu yang kedua, algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah metode untuk membangun pohon keputusan dari data yang dimiliki label. Algoritma ini dirancang untuk tugas klasifikasi dan mengubah data menjadi model berbentuk pohon yang dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan aturan if-then. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3 dengan berbagai penyempurnaan. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama, untuk kelebihan dari algoritma C4.5 dapat mengatasi data yang tidak lengkap. Yang kedua, efisien pada data multikategori. Yang ketiga, hasilnya mudah diinterpretasi. Dan yang keempat, mekanisme pruning-nya yang baik. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, kompleksitas waktu yang lumayan tinggi. Dua, sensitif terhadap perubahan data. Yang ketiga, tidak opsional untuk banyak kelas. Dan yang keempat, pohon yang terlalu banyak. Yang ketiga dan terakhir, FP-Growth. Algoritma FP-Growth adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan frekuensi item set tanpa perlu menghasilkan kandidat item set secara eksplisit seperti algoritma a priori. Algoritma ini menggunakan struktur data bernama FP3 atau Frequent Pattern Tree untuk mempresentasikan dataset dengan lebih kompak dan efisien. Namun adapun beberapa kelebihan dari FP-Growth. Yang pertama,
efisiensi waktu dan memori. Yang kedua, skalabilitas yang baik. Yang ketiga, tidak membutuhkan kandidat item set. Dan yang keempat, fleksibel untuk pengembangan pola. Namun dari kelebihan tersebut ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, pembangunan FP3 yang terlalu rumit. Dua, konsumsi memori tinggi pada dataset yang jarang. Tiga, kurang cocok untuk data dinamis. Dan empat, sulit dipahami untuk pemula. Adapun beberapa contoh implementasi dari induksi rule. Yang pertama, diagnostik medis dan prediksi penyakit. Dalam bidang medis, algoritma induksi rule digunakan untuk menemukan pola dalam data pasien yang membantu dalam mendiagnosis penyakit atau memprediksi resiko kesehatan. Dengan contoh aturan, jika pasien memiliki gejala batuk dan demam, kemungkinan besar mereka terkena virus flu. Lalu aturan kedua, jika tekanan darah tinggi dan berat badan berlebih, pasien beresiko tinggi mengalami penyakit jantung. Dengan mengimplementasikan aplikasi dengan tujuan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala atau rekam medis. Dan yang kedua, meningkatkan sistem prediksi resiko penyakit untuk pencegahan lebih awal. Lalu untuk contoh yang kedua, deteksi penipuan. Induksi rule juga digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi, seperti kartu kredit, transaksi finansial, atau kegiatan yang mencurigakan lainnya. Dengan contoh, aturan, jika transaksi dilakukan di negara asing dengan kartu kredit yang belum digunakan sebelumnya, itu beresiko tinggi. Lalu aturan yang kedua, jika jumlah transaksi lebih tinggi dari biasanya dan dilakukan pada jam yang tidak biasa, ini mungkin penipuan. Dari induksi rule tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem deteksi penipuan dengan mengenali pola transaksi yang mencurigakan dan mengurangi kerugian akibat transaksi penipuan. Lalu untuk contoh implementasi induksi rule yang ketiga, yaitu sistem prediksi cuaca. Algoritma induksi rule dapat digunakan untuk menganalisis data cuaca dan menemukan pola yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Sebagai contoh aturan, jika suhu udara tinggi dan kelembapan rendah, kemungkinan besar akan terjadi cuaca cerah. Lalu yang kedua, jika tekanan atmosfer turun secara signifikan, kemungkinan besar akan terjadi hujan. Untuk fungsi dari aplikasi induksi rule ini sendiri membantu sistem prediksi cuaca untuk memberikan informasi lebih akurat kepada masyarakat dan mengoptimalkan perencanaan kegiatan luar ruangan atau pertanian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hedi. Untuk materi yang kedua adalah Cache-based reasoning atau CBR. Cache-based reasoning atau CBR adalah pendekatan kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan analogi dengan memori manusia, di mana solusi untuk masalah baru dicari dengan menggunakan pengalaman dari kasus yang sebelumnya. Inti dari metode ini adalah belajar dari pengalaman dari kasus sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang baru yang memiliki karakteristik serupa dengan masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya. Singkatnya, CBR ini adalah metode kecerdasan buatan yang bekerja seperti memori manusia. Jika kita menghadapi masalah baru, kita mencari pengalaman yang serupa dari masa lalu untuk menemukan solusi. Nah, mengapa CBR itu penting? CBR ini sendiri memegang peran penting dalam pengambilan keputusan karena yang pertama adalah efisiensi solusi, yaitu tidak perlu membangun solusi dari awal, cukup menggunakan atau memodifikasi solusi yang ada. Tepatnya dalam metode ini tidak perlu memulai dari nol untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk alasan yang kedua adalah pembelajaran berkesinambungan. Artinya, sistem dapat berkembang seiring waktu dengan belajar dari kasus-kasus yang baru. Dan untuk alasan yang ketiga adalah kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ini maksudnya solusi dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dari kasus tertentu. Dan untuk komponen utama CBR ini ada 4, yaitu yang pertama ada basis kasus atau case base, yaitu kumpulan pengalaman atau kasus-kasus yang lama, yang lengkap dengan masalah dan solusinya. Dan untuk komponen yang kedua ada mesin pencocokan kasus atau case matching engine, yaitu menggunakan algoritma seperti
Euclidean atau constant similarity untuk menemukan kasus-kasus yang mirip. Kemudian komponen yang ketiga ada repository solusi atau solution repository, yaitu tempat untuk menyimpan solusi adaptif yang dihasilkan dari proses reuse dan revisi. Dan yang terakhir adalah mesin retensi atau retention engine. Maksudnya komponen yang bertanggung jawab untuk menyimpan kasus baru ke dalam basis kasus agar dapat digunakan di masa depan. Singkatnya, mesin retensi ini bertugas untuk menyimpan kasus baru agar sistem terus belajar. Next. Nah, di sini adalah tahapan dari proses CBR. Yang pertama ada retrieve, yaitu mengambil kasus yang paling relevan dari kasus berdasarkan kemiripan dengan kasus yang baru. Pendekatan yang sering digunakan di sini mencakup jarak Euclidean adalah mengatur geometris antar kasus, dan constant similarity yaitu mengukur kemiripan berbasis vektor-vektor. Dan untuk tahapan yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan solusi dari kasus lama untuk menyelesaikan kasus baru. Dalam tahap ini, solusi bisa langsung digunakan atau dimodifikasi. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ada revise, yaitu solusi diterapkan maka akan dievaluasi dan dimodifikasi jika diperlukan untuk meningkatkan keakuratannya. Dan tahapan yang terakhir ada retain, yaitu menyimpan pengalaman dari kasus baru, termasuk masalah dan solusi ke dalam basis kasus untuk memperkaya sistem. Next. Next. Dan di sini ada 3 contoh umum aplikasi dari penerapan metode CBR. Yang pertama dalam dunia kedokteran atau dalam dunia medis. Biasanya, sistem ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkan gejala pasien baru dengan kasus pasien sebelumnya. Ilustrasinya, dokter dapat dengan cepat mendiagnosis penyakit pasien baru dengan membandingkan gejala dengan kasus pasien yang sebelumnya. Untuk contoh yang kedua dalam dunia perekonomian yaitu perbankan, dalam evaluasi kredit, sistem menilai kelayakan pelanggan baru berdasarkan profil dan perilaku pelanggan sebelumnya. Atau bank dapat menilai kelayakan kredit nasabah baru dengan melihat profil dari nasabah-nasabah yang lama. Untuk contoh yang terakhir dalam dunia industri yaitu industri manufaktur, misalkan untuk perbaikan mesin, sistem memanfaatkan riwayat kerusakan dan solusi sebelumnya untuk menangani masalah yang serupa. Ilustrasinya di sini adalah insinyur menggunakan riwayat kerusakan mesin yang lama untuk mempercepat perbaikan dengan masalah kerusakan yang serupa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal Maulana. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi syaraf atau neural computing. Di sini ada definisi. Definisi komputer syaraf adalah cabang teknologi kecerdasan buatan yang meniru cara otak manusia memproses informasi. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran pola dari data dengan menggunakan model jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Inspirasi biologis. Inspirasi biologis ini adalah otak manusia, salah satu sistem paling kompleks di alam semesta, terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung melalui sinapsis.
Setiap neuron menerima sinyal, memprosesnya, dan mengirimkan sinyal ke neuron lain. Jaringan saraf tiruan mengambil inspirasi dari struktur ini untuk membuat model yang dapat mempelajari hubungan kompleks dalam data. Dan lalu di sini ada perbedaan utama, yaitu yang pertama, manusia perbedaannya mampu belajar dan beradaptasi secara instan berdasarkan pengalaman. Kedua, sangat efisien dalam penggunaan energi meskipun menangani banyak tugas sekaligus. Yang ketiga, kompleksitas biologisnya memungkinkan pengambilan keputusan intuitif dan kreatif. Lalu ada jaringan saraf tiruan. Yang pertama, perbedaannya yaitu dibangun menggunakan algoritma matematis dan membutuhkan latihan intensif dengan data. Kedua, memerlukan sumber daya komputasi besar seperti GPU atau CPU, terutama untuk data besar. Yang ketiga, meski cepat dalam tugas tertentu, jaringan ini tidak memiliki fleksibilitas dan kemampuan intuisi seperti otak manusia. Next. Di sini ada struktur dasar jaringan saraf tiruan. Neuron buatan. Neuron buatan adalah unit dasar yang memproses informasi. Setiap neuron menerima input, memprosesnya menggunakan fungsi tertentu dan mengirimkan output ke neuron lain. Kemudian memprosesnya menggunakan operasi matematik. Output dari neuron ini ditransmisikan ke neuron lain melalui koneksi yang disebut bobot. Dan di sini ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lapisan input. Lapisan input ini berfungsi sebagai pintu masuk data mentah ke jaringan. Contohnya yaitu dalam pengenalan wajah, piksel gambar adalah data input. Yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer. Disinilah data diproses untuk menemukan pola-pola tersembunyi. Lapisan ini terdiri dari banyak neuron, dan semakin kompleks tugasnya, semakin banyak lapisan tersembunyi yang dibutuhkan. Yang ketiga, lapisan output. Lapisan output ini lapisan terakhir yang menghasilkan output akhir berdasarkan hasil pemrosesan sebelumnya. Contohnya yaitu dalam klasifikasi gambar. Output mungkin berupa kategori seperti kucing atau anjing. Next. Di sini ada parameter jaringan. Parameter jaringan ini dipecah menjadi 3, yaitu yang pertama bobot atau Weights. Bobot menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap output neuron. Bobot yang optimal memungkinkan jaringan mempelajari pola dengan baik. Lalu ada bias. Parameter tambahan ini membantu jaringan untuk menangani data yang lebih kompleks dengan menggeser fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini membuat jaringan mampu menangani pola non-linear. Beberapa fungsi yang sering digunakan yaitu dibagi menjadi 3. Contohnya 1, sigmoid, mengubah output menjadi nilai antara 0 dan 1. Yang kedua, ReLU, Certified Linear Unit, efisien untuk jaringan yang dalam karena mengatasi masalah gradien menghilang. Menghasilkan output antara min 1 dan 1. Ini cocok untuk data yang memiliki nilai negatif. Next. Di sini ada proses kerja jaringan saraf. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama forward propagation. Forward propagation ini proses di mana data mengalir dari lapisan input ke lapisan output. Setiap neuron menghitung outputnya berdasarkan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Misalnya, contoh, jika sebuah jaringan dirancang untuk mengenali angka dari gambar, data gambar melewati setiap lapisan, dan setiap lapisan menggunakan
pemrosesan hingga angka dikenali. Next. Lalu yang kedua ada backpropagation. Teknik ini untuk memperbarui bobot dan bias berdasarkan error. Error dihitung sebagai selisih antara output prediksi dan output yang diinginkan. Gradient descent digunakan untuk meminimalkan error dengan menyesuaikan bobot secara bertahap. Next. Dan yang ketiga ada training. Training ini dimana proses melibatkan pengulangan berulang kali hingga model mencapai akurasi yang diinginkan. Proses pelatihan ini melibatkan iterasi berulang-ulang hingga error menjadi minimal dan jaringan mencapai performa optimal. Jadi setiap iterasi disebut pods. Semakin banyak pods, semakin baik jaringan mengenal pola. Meskipun perlu diwaspadai masalah overfitting. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Andika Diprianto. Ya, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tipe jaringan saraf. Yang pertama, jaringan saraf feed forward. Jaringan ini merupakan arsitektur dasar dari jaringan saraf tiruan, di mana aliran data hanya bergerak ke satu arah, dari lapisan input menuju lapisan output melalui satu atau lebih lapisan tersembunyi. Tidak ada koneksi atau umpan balik di antara neuron-neuron di lapisan yang sama atau sebelumnya. Yang kedua ada Recurrent Neural Networks, RNN. RNN dirancang untuk memproses data sekuensial atau data yang memiliki hubungan temporal. RNN memiliki koneksi umpan balik yang memungkinkan informasi dari langkah waktu sebelumnya memengaruhi langkah waktu saat ini. Yang ketiga ada Convolutional Neural Networks. CNN dirancang khusus untuk menangani data yang memiliki struktur spesial seperti gambar dan video, menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur seperti tepi, pola, atau tekstur dalam datanya. Yang keempat ada Generative Adversarial Networks atau GAN. GAN adalah jaringan saraf yang menggunakan dua model berbeda, generator dan diskriminator. Generator menciptakan data baru yang mirip dengan data asli, sedangkan diskriminator mencoba membedakan data asli dan buatan. Di sini ada aplikasi nyata. Yang pertama ada computer vision. Computer vision memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis gambar atau video secara otomatis. Teknologi ini digunakan di berbagai industri untuk mengotomatisasi tugas yang membutuhkan analisis visual. Yang kedua ada Natural Language Processing, NLP. NLP adalah bidang kecerdasan buatan yang fokus pada pemrosesan dan pemahaman bahasa manusia. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk membaca, memahami, dan merespon teks atau ucapan. Yang ketiga ada prediksi data. Prediksi data, jaringan saraf dapat digunakan untuk menemukan pola dalam data historis dan membuat prediksi untuk masa depan. Di sini ada tantangan dan solusi. Yang pertama adalah masalah overfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu menghafal data pelatihan sehingga performanya buruk pada data baru.
Dan yang kedua ada komputasi tinggi. Komputasi tinggi ini pelatihan jaringan saraf yang kompleks, membutuhkan waktu lama dan perangkat keras dengan daya komputasi tinggi seperti GPU dan TPU. Yang ketiga ada interpretabilitas rendah. Interpretabilitas rendah ini jaringan saraf sering dianggap sebagai kotak hitam karena sulit untuk memahami proses pengambilan keputusannya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Saya balikan kepada teman saya Muhammad Iqbal. Oke, terima kasih Mas Andika. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.